Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa yang ada di seluruh tanah air. Berjumpa kembali dengan saya Jelo Custen, tentu saja dalam sebuah podcast yang selalu akan mengangkat tema-tema sepak bola Indonesia, timnas senior yang dalam beberapa hari ini memang kita menemukan banyak kejanggalan. Apakah PSSI ini masih punya dana ya untuk mengontrak seorang pelatih, atau kan memang retorika ataupun persepsi yang disampaikan ke publik itu memang menutup kelemahan dari PSSI. Dari mana kemarin setelah Patrick Kluivert itu dipecat dari kepemimpinan timnas pelatih ya, dari pelatih timnas Indonesia, kita saat ini belum ada sampai detik ini ketika saya memberikan pernyataan ini di publik ya, lewat konten ini, belum ada sama sekali bagaimana pelatih timnas Indonesia yang memang senantiasa memang serius untuk ditunjuk oleh PSSI dan juga Exco. Apakah ini menunjukkan memang kelemahan PSSI di sisi finansial? Namun sebelumnya berikan like dan subscribe pada channel ini untuk mendukung kita menuju 100.000 subscribers. Tentu saja dengan Anda melakukan like dan subscribe, Anda akan selalu terhubung dengan kita. Dan pada dasarnya buat Anda semuanya yang udah melihat tayangan ini, jangan lupa untuk berikan kritikan dan saran untuk Erick Thohir. Nah, kali ini kita akan memberikan kritikan tidak hanya Erick Thohir tapi juga PSSI. Apakah ya ketidakmampuan PSSI ini benar memang adanya ya, benar adanya seperti apa yang sudah disampaikan Pak Zainuddin Amali, PSSI tidak mampu untuk membayar pelatih yang mahal. Jadi berita-berita yang bermunculan di media itu ada Giovanni Van Bronckhorst dan kawan-kawan itu, saya rasa itu hanya bagaimana PSSI melakukan sedikit ya yang namanya framing di media. Apakah itu benar ya yang dilakukan PSSI adalah framing media untuk ya namanya untuk mengulur-ulur waktu sampai tahun depan? Karena jujur aja ketika melihat sisi finansial PSSI yang yang sejak kita tidak punya pelatih ya, sepeninggal dari Patrick Kluivert dan kawan-kawan, saya rasa memang finansial PSSI ini memang minus, ataupun kalau membayar pelatih dengan yang bertarif ataupun bernilainya kontraknya tinggi, ini impossible, nggak mungkin akan dilakukan. Kalau memang dilakukan, mereka akan memaksa berhutang. Nah, itu yang akan terjadi dengan kondisi PSSI saat ini. Apakah memang benar PSSI ini memang dalam krisis finansial? Satu, mereka membayar kontrak pelatih, kemudian biaya perjalanan pemain timnas baik itu yang abroad di luar negeri semua ditanggung. Kemudian saat pemain kita berkunjung ke negara A, B, C, D, itu semua hotelnya, akomodasi yang menanggung adalah dari PSSI. Dan juga ini juga pasti pemain-pemain yang dipanggil timnas itu ada sebuah ya kenang-kenangan dari PSSI lah ya, mungkin tidak terlalu banyak, namun kalau dikalkulasi pemain yang dipanggil pasti semua juga itu nilainya tinggi juga. Sekali pertandingan ataupun sekali mereka datang ke sebuah negara untuk seperti kemarin di grup 4 ya, di kualifikasi Piala Dunia, itu tentu saja ke Arab Saudi mereka mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Nah, itu yang memunculkan bagaimana PSSI ini apakah mampu benar-benar ini. Kalau dalam framing media Giovanni Van Bronckhorst itu benar-benar dinyatakan akan melatih timnas Indonesia, apakah itu benar adanya? Namun saya melihatnya karena ketidakmampuan PSSI. Jadi saya rasa untuk memilih pelatih itu yang paling masuk akal adalah tahun depan 2026 di Januari. Jadi kalau bulan-bulan ini itu impossible. Jadi yang saya kritik adalah PSSI, kenapa Anda melakukan framing entah itu lewat siapapun ya, mungkin orang-orang yang dia punya kemampuan ataupun memang punya follower banyak ya, sehingga Anda melakukan banyak framing yang saya rasa itu tidak perlu dilakukan. Karena dalam sport itu kita kenal ya yang namanya sportivitas ya. Kalau memang belum ada dananya bilang aja, nah, akan
PSSI lakukan tahun depan untuk anggaran setelah turun, dan itu normal aja. Namun dalam hal kali ini ya, saya melihat banyak framing yang dilakukan, entah itu media besar ataupun ya influencer yang memang mereka punya follower yang cukup banyak, sehingga mempengaruhi pikiran orang, dan itu saya rasa itu berbahaya kalau memang adanya ketidakjujuran dari PSSI. Nah, dari beberapa nama yang sudah saya sebutkan, ada Timur Kapadze, kemudian Bojan Hodak, kemudian juga Herim Holgrimsson, dan yang berikutnya ada Jesus Casas, ada juga Giovanni Van Bronckhorst. Yang dari Inggris saya juga belum mengetahui siapa yang ditemui Pak Marji, karena kemarin Pak Marji mengatakan ya kunjungan ke Eropa itu ke Belanda, Inggris dan Spanyol ya. Yang Inggris ini datanya belum kita dapatkan. Nah, perkiraan yang sudah kita berikan jadi ada 5 atau 6. Kalau PSSI bilang ada 5, ya mungkin masuk dari yang ke Inggris itu ya, salah satunya calon pelatih ataupun kandidat. Namun melihat kondisi ini jujur aja deh, PSSI ini Anda krisis finansialnya, lemah finansialnya, tidak mungkin Anda akan membayar pelatih yang memang berkualitas, ahli strategi dengan nilai kontrak yang cukup tinggi seperti Giovanni Van Bronckhorst. Namun kalau Jesus Casas sih masih nyambung, masih masuk akal untuk anggaran yang dimiliki oleh PSSI. Namun untuk melatih sebuah klub ataupun sebuah negara, bukan klub ya, ini negara Indonesia yang penduduk hampir 300 juta, saya rasa harus mengambil pelatih yang memang berkualitas, pelatih yang memang punya nilai kontrak tinggi, sehingga tuntutan dari masyarakat itu ya adalah timnas itu bisa berjaya, berprestasi ya, memenangkan setiap pertandingan ya. Itu yang diharapkan masyarakat, tidak serta-merta kita menuntut A, B, B, C, D, enggak ya. Karena kita itu sebenarnya negara kaya, dan PSSI itu tidak akan lepas dari namanya political will. Jadi nggak bisa lepas. Jadi rekan-rekan semuanya, kalau memang keterlibatan dari politik yang masuk ke seputar kisru yang ada di PSSI, ya kalau pemerintah yang ikut mungkin wajar saja kalau mengkritik ya. Namun kalau para politisi yang sekarang lebih moncer berbicara tentang sepak bola, ya itu hak-hak semuanya warga negara. Mereka sudah memindahkan tembakan sasarannya itu sekarang ke PSSI, dan Erick Thohir menjadi tombak utama di mana akan selalu diserang ya. Ini adalah pertaruhan nama seorang Erick Thohir ya di sepak bola, di olahraga, karena memang ya ini dihubungkan dengan political will ya. Nggak salah. Namun yang harus dilakukan seorang Erick Thohir, Anda harus mampu menjawab dengan kejujuran. Contoh ya, target yang diberikan oleh PSSI ke U22 ya, itu sebenarnya Pak Sumarji mengatakan emas, namun Anda mengatakan perak. Jadi saya rasa itu ada sesuatu yang ya unlogical yang bisa kita terima secara akal sehat ya. Kenapa banyak pernyataan yang yang versus dengan pernyataan anggota PSSI yang lain, itu kan juga membuat kebingungan di ranah publik. Nah, itu yang harus dikurangi oleh Erick Thohir, sehingga banyak sekali suara-suara yang menginginkan Erick Thohir out. Nah, ini merujutnya ke sana. Jadi Erick Thohir out itu sudah bergelora. Apakah Anda mampu ya untuk meredam itu dengan satu, sudah sportivitas? Gunakan itu untuk Anda memimpin PSSI ya dalam waktu yang terdekat. Anda bilang aja PSSI sekarang minus. Kalau kita kontrak pelatih dengan dengan besar transfer yang sangat tinggi, saat ini belum mampu. Kalau tahun depan mungkin aja bisa ya, karena kita tidak ada agenda kualifikasi Piala Dunia ya kan. Yang ada FIFA Series, kemudian FIFA Asian Cup, paling friendly match di FIFA, itu aja yang bisa kita lakukan. Nah,
Untuk Erick Thohir, saya harapkan Anda buka kejujuran, jangan melakukan framing lewat influencer yang nggak jelas, karena rakyat Indonesia ini menunggu pasti. Jadi apa yang akan dilakukan PSSI kepada timnas Indonesia senior. Demikian yang bisa kita sampaikan dari Jakarta. Saya Jil Lucu dan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao.